Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Ini bab ke-45 dari Sahih Bukhari, hadisnya hadis ke-123. Bab orang yang bertanya wa huwa qa'imun, yang bertanya ini dia sa'il, yang bertanya siman, qa'imun berdiri. Bertanya pada siapa? Aliman jalisan, orang alim, jalisan duduk. Ini Imam Bukhari bikin bab. Babnya begini judulnya. Bab orang yang bertanya sambil berdiri dan orang alimnya yang ditanya sambil duduk. Lagi ngajar, tahu ada yang datang. Tat, ada kopi nggak? Sambil diri lagi nanyanya. Sambil diri. Lagi duduk, lagi zikir. Subhanallah ni'mal wakil, subhanallah ni'mal wakil gitu ya. Subhanallah wakil. Oke. Itu sudah disimpan di mana? Nanya diri, nanya orang alimnya lagi diri, tapi nanyanya yang nanya orang alimnya lagi duduk, yang nanyanya sambil diri. Nah ini bagaimana? Nah ini ada babnya. Maksudnya ada babnya, Nabi Muhammad Rasulullah pernah lagi duduk ditanya sama orang, yang nanya berdiri. Kalau kita gimana itu? Emang nggak ada adabnya kadang-kadang? Iya, bukan sahabat-sahabat utama ya. Kadang-kadang ada yang begitu emang, ada yang begitu. Apalagi yang Baduy, apalagi Arab-Arab Badawi itu. Kadang-kadang manggil Nabi kenceng-kenceng banget. Karena Nabi ya Allah, Nabi lembutnya, ya Nabi halusnya kayak apa. Tapi orang-orang Baduy ini, orang-orang Badawi, orang-orang Arab yang bukan sahabat-sahabat utama pasti. Ini kadang-kadang sama Nabi nggak semuanya, Nabi senyum aja, biasa aja senyum. Cuma yang kadang-kadang ini kan emosi kayak Sayyidina Umar. Saya gambarin kali itu. Sayyidina Umar kayak emosi itu, atau suka nggak terima. Nah tapi ini ada babnya. Nabi Muhammad duduk, yang nanya diri. Haddatsana Utsman qala akhbarana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa. Ini masalah Musa di sini Abi Musa al-Asy'ari. Qala berkata, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki lan Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, faqala, maka bertanya laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mal qitalu fi sabilillah. Apakah yang dimaksud dengan berperang fi sabilillah di jalan Allah? Fa inna ahadana, maka sungguhnya salah seorang dari kami yuqatilu ghadaban, karena sungguhnya seorang dari kami berperang ghadaban karena marah, wa yuqatilu hamiyatan, dan juga berperang hamiyatan, itu karena hamiyah, sombongan, kebanggaan, hamiyah. Farafa'a ilaihi ra'sahu, farafa'a, maka kemudian Nabi mengangkat ilaihi kepada rajul ra'sahu, kepalanya. Kemudian Nabi menegakkan kepalanya, dangak, lagi ditanya, dangak Nabi dengan kepalanya. Wa qala, bersabda Nabi, qala, bukan Nabi sini. Qala, berkata Abu Musa al-Asy'ari, wa ma rafa'a ilaihi rasahu, dan tidaklah Nabi mengangkat ilahi kepada orang yang nanya rasahu, akan kepala mulia beliau, illa annahu kana qaiman, kecuali bahwasannya yang bertanya karena ada qaiman, berdiri. Nggak mungkin Nabi dengar kecuali yang nanya diri. Itu kata Imam Abu Musa al-Asy'ari, kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Dan tidak mungkin Nabi mendengarkan kepalanya kecuali jika yang nanya memang sambil diri. Coba nanya sama Nabi diri, coba ya, namanya Islam baru. Kalau kita kan Islam lama ya. Ya kan Bang Agun turunan Islamnya udah berapa tahun tuh dari Bapak Haji Madali. Nah kalau orang Arab dulu kan memang bukan keturunan, baru Islam kan, saya bilang begitu, baru kenal Islam. Nah kalau kita alhamdulillah udah dari Wali Songo di Islam gitu Pak. Ini yang masih baru-baru Islam nih, nanya sama Nabi sampai diri. Kalau kita mah enggak ya. Tapi kalau nanya sama Ustadz nggak apa-apa diri. Faqala, maka berkata Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang berperang di jalan Allah itu, man, orang, qatala, yang berperang, litakuna kalimatullahi, supaya ada kalimat Allah,
ya dia kalimat Allah al-ulya yang paling tinggi, bahwa maka orang itu fisabilillahi ada di jalan Allah azza wa jalla. Azza maha mulia Allah, wa jalla dan maha luhur Allah. Maha mulia Allah dan maha luhur Allah. Ini bab, dari sini bisa kita ambil pelajaran tadi. Memang boleh menanya pada guru, nanya orang alim sambil berdiri. Kalau emang nggak sempat duduk ya boleh, asal tidak ada niat sombong, tidak ada niat meremehkan orang yang ditanya atau meremehkan gurunya. Kalau ada niat sombong dan dalam hati ada niat meremehkan gurunya, orang dia setengah ustadz, belum full ustadznya misalnya, belum full, maksudnya belum full, asal berdiri aja. Beda kalau sama anu kan saya emang harus jalan juga harus pakai dengkul, misalnya begitu. Ini mah enggak, baru setengah dia. Nah kalau ada niat meremehkan nggak boleh. Tapi kalau sama sekali benar-benar nggak ada niat meremehkan, emang nggak mungkin kayaknya. Kalau duduk nggak mungkin kan, ya samurat dia yang nanya. Susah banget kalau duduk, bangun susah. Bangun ya, maka nanya sendiri nggak apa-apa, diperbolehkan asal tidak ada niat untuk meremehkan gurunya atau meremehkan orang yang bertanya. Bisa juga kita ambil pelajaran dikaitkan dengan innamal a'malu bin niat. Semuanya itu tergantung niatnya, motifnya. Motifnya apa? Apapun perbuatan lahiriah kita, lihat motifnya. Kalau memang motifnya itu karena meremehkan, motifnya karena merasa lebih tinggi, nggak boleh. Tapi kalau motifnya yang lain-lain, bukan karena kesombongan, motifnya benar-benar karena sulit, misalnya sakit, maka boleh. Jadi balik lagi, hadis ini ada hubungannya dengan innamal a'malu binniyat. Tergantung motif masing-masing, motif dari pelakunya masing-masing. Namanya akmal perbuatan badan ya, itu tergantung ahwal perbuatan hati, maka perbuatan hatinya juga harus dilihat. Nah ini yang tahu pelakunya, yang kita sendiri yang melakukan, dan Allah. Selama itu kita punya niat-niat yang memang bukan niat yang rusak atau niat yang buruk, maka insya Allah itu tidak apa-apa. Nanya pada guru sambil diri, nggak ada niat apa-apa, karena memang kalau mau duduk situ kayaknya udah rame banget deket-deket situ, akhirnya sambil diri nggak apa-apa. Kemudian juga bisa kita ambil di sini pelajaran, Nabi Muhammad itu beliau punya jawami'ul kalim, jadi punya kata yang sifatnya itu singkat padat. Dan jawami'ul kalim mengumpulkan semua kata-kata. Jadi memang pendek kata-katanya, singkat tapi padat. Rasulullah punya kebiasaan itu. Karena Rasulullah punya kebiasaan jawami'ul kalim singkat padat ini, jadi Rasulullah nggak kayak penceramah. Kalau penceramah kan diulang-ulang biasanya. Penceramah itu nggak jawami'ul kalim. Kalau penceramah biasanya tidak punya kemampuan untuk singkat padat. Justru kadang-kadang supaya pas waktunya ya sejam lebih, kadang ngomongnya harus kemana-mana dulu. Iya, alhamdulillah aja bisa kemana-mana tuh. Ya nikmat bisa kemana-mana. Soalnya kalau cuma 15 menit kayaknya nggak enak, uploadnya tebel, maka dipanjang-panjangin kalau penceramah. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak ada itu. Nabi Muhammad nggak pernah panjang-panjangin. Nabi Muhammad jawami'ul kalim, punya sifat kata-kata beliau itu singkat padat. Yang dimaksud yang mana singkat padat ini tadi? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa yuqatilu fi sabilillah fa huwa fi sabilillahi azza wa jalla. Gampang, pokoknya orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia ada berperang di jalan Allah. Meskipun di situ ada kemarahan, tapi emang niat awalnya itu adalah untuk kalimat Allah. Awalnya memang ingin membela Islam, tapi sampai ke medan peperangan marah juga dia, ya orang diledekin sama musuhnya, atau dia kena luka juga kan, kena luka juga. Tapi awalnya itu sudah bukan karena marah, awalnya karena ingin mengangkat Islam, maka boleh tetap
atau karena kebanggaan. Hamiyah ini kebanggaan. Karena kebanggaan. Yang penting niat awalnya adalah lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan Islam. Tapi di perjalanan atau di tengah peperangan ini ternyata ada kebanggaan, nggak apa-apa, insya Allah itu diampuni. Insya Allah diampuni. Yang salah itu kalau dari awal berangkat itu udah untuk kebanggaan. Dari awal berangkat itu untuk kebencian. Saya ikut perang, komandan saya pengen ikut perang. Apa niat saudara, motif saudara? Dendam saya masih anu, gitu. Bukan buat Islam. Ya Islam nanti dah, pokoknya yang penting saya bisa dapetin dia di mati tangan saya, misalnya begitu. Nah itu yang salah dari awal, yang seperti itu. Tapi kalau dari awalnya memang niatnya lillahi kalimatillah, tapi di pertengahan muncul, insya Allah termasuk yang diampuni. Gimana tuh Ustaz kalau itu yang ini ma la yuktafaru fid dawam, ma la yuktafaru fil ibtida yuktafaru fid dawam. Sesuatu yang tidak diampuni di awal itu diampuni di pertengahan ketika sedang berlangsung. Contoh ini, orang sholat di masjid, itu kalau sholat harusnya pintu masjid terbuka, karena pintu itu termasuk yang bisa menghalangi jamaah dengan imamnya. Nah, harus dibuka itu pintunya, nggak boleh dikunci, apalagi dilas, nggak boleh. Harus ada akses, memang itu ketemu, jadi bisa imam ke makmum bisa, makmum ke imam bisa. Harus seperti itu syaratnya kalau sholat. Jadi gimana? Dibuka, harus dibuka pintunya, walaupun sedikit tapi harus dibuka. Dari awal harus seperti itu. Nah kalau terjadi di tengah jamaah ternyata tiup angin, tutup jelek, nggak apa-apa, tapi nggak boleh dari awal. Nggak boleh dari awal itu, nggak sah jamaah yang duluan, nggak sah diikuti imam. Nah begitu juga orang yang dari awal udah punya niat yang bukan karena Allah dalam berperang, itu yang nggak boleh. Tapi kalau niat dari awalnya memang karena Allah, ternyata di pertengahan jalan saat di peperangan kemudian ada kebanggaan, ada marah, maka itu masih bisa diampuni. Yuktafaru ma la yuktafaru fil ibtida yuktafaru fid dawam. Orang ini musafir juga begitu. Musafir itu ada yang asin bis safar, ada yang asin fis safar. Iya, asin bis safar, ada yang asin fis safar. Kalau asin bis safar, dia maksiat, ya. Bis safar, perjalanannya dari awal emang buat maksiat. Mau kemana? Mau ke dulu ada namanya ini, mau ke Keramat Tunggak. Zaman dulu. Nah, pada ngalamin ini mah kit zaman now. Dulu ada namanya Keramat Tunggak. Ini apalagi nih, Gen Alpha. Chandra masih ada. Emang niatnya dia jalan-jalan ke sono, jauh-jauh, dia jalan jauh-jauh dari Bali, tapi pengen ke Keramat Tunggak. Maka ini orang nggak boleh jamak, nggak boleh kosor. Karena apa? Niatnya udah buat maksiat. Itu namanya asin bis safar. Dari awal, maka dia nggak boleh jamak, nggak boleh kosor, nggak boleh ambil kursor. Kalau terjadi perjalanannya di bulan Ramadan, nggak boleh buka, karena memang asin bis safar. Niat perjalanannya memang sudah dari awal niat maksiat. Tapi ada yang asin fis safar, maksiat dalam perjalanan. Niat awalnya sih bukan Keramat Tunggak. Niat awalnya emang pengen ziarah, pengen ke luar Batang. Sama-sama dari Bali, pengen ziarah ke luar Batang. Tahu-tahu mampir Keramat Tunggak. ada yang ini, ada yang ngajakin, namanya asin bis safar. Maka orang yang seperti ini nggak sengaja dia maksiat di tengah-tengah, ada maksiat yang seperti ini, masih boleh jamak, masih boleh kosor, masih boleh ambil rukhsah puasa. Ini bedanya. Maka yang di awal tadi, awal niat itu penting. Nama amal lebih niat dari awal, niatnya apa dulu. Begitu juga orang yang berperang. Rasulullah punya istilah atau punya kata-kata, kebiasaan beliau itu kata-katanya adalah jawami'ul kalim. Kata-katanya itu benar-benar menggabungkan semuanya. Siti Aisyah itu pernah diajarkan Rasulullah
doa. Ya Aisyah, alaika bil jawami bi jawami il kalim. Aisyah, kalau doa gampang, pakai doa yang ini aja, yang ngumpulin semuanya. Apa ya Rasulullah? Kuli. Ucapkan ya Aisyah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kebaikanmu semuanya, baik kebaikan sekarang maupun kebaikan yang nanti. Fa'udzubika minasyarri kulli. Aku mohon perlindungan darimu dari keburukan ajili wa ajili, keburukan nanti dan keburukan sekarang. Itu namanya jawamilul kalim. Jawamilul kalim jadi singkat, padat, dan dapat semuanya. Dapat semuanya. Doa-doa Rasulullah, doa Al-Quran juga begitu, jawamilul kalim. Doa Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, jawamilul kalim. Sapu jagat. Dapat semua kan tuh ya. Pokoknya andalan itu dah, emang hafalnya itu doang. Apain lagi. Jawamilul kalim. Maaf. Nah, orang yang berjihad juga seperti itu. Ini nanti hadis ini memang dalam Sahih Bukhari, saudara, beberapa kali Imam Bukhari memang ngulang hadis. Jadi hadis ini bisa kita lihat di bab 45 ini. Bab orang yang bertanya sambil berdiri, sedangkan yang ditanya orang alim lagi duduk. Nanti beliau ulang lagi ini hadis yang sama ini. Diulang di mana? Di bab jihad. Jadi memang ada pengulangan dalam Sahih Bukhari begitu. Di bab jihad. Titik tekannya di sini adalah nanya sambil berdiri. Nanti kalau di bab jihad, titik tekannya adalah orang yang berjihad itu adalah man qatala fi sabilillah litakuna kalimatullah hiyal ulya. Titik tekannya di situ. Tapi memang diulang oleh Imam Bukhari. Nah, yang terakhir yang bisa kita ambil di sini dari hadis ini, sahabat Abu Musa al-Asy'ari bilang wa ma rafa'a ilaihi, mengatakan fa rafa'a ilaihi ra'sa, maka beliau mengangkat kepalanya kepada orang yang nanya. Maka disunnahkan kita kalau jawab pertanyaan orang yang nanya sama kita, disunnahkan lihat orang yang nanya. Lihat orang yang nanya. Ustaz, rokoknya apa Ustaz? ST. Kalau ditanyain ST harus, itu sunnah. Jadi jangan ditanya sama orang tapi mukanya kemana, jangan. Rasulullah kalau ditanya sama orang jawabnya nengok lihat orang itu. Nah, disunahkan seperti itu. Ini bukti bahwa Rasulullah lembut, halus, perangai beliau itu benar-benar perangai yang luhur. Kalau orang tanya pasti ya Rasulullah, walaupun begitu tetap nengok orang yang nanyanya di atas, tetap beliau nengok. Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya, ditengok orang yang itu, orang yang nanya. Begitu juga kita diajarkan Rasulullah, kalau ditanya sama orang maka tengok, dilihat orangnya. Orang yang bertanya ini akan merasa dihargai, nggak dicuekin, pasti dia dihargai karena benar-benar diperhatikan pertanyaannya dan dijawabnya juga dengan perhatian, dijawab dengan seksama. Babus su'ali wal futya inda ramil jimar, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulil ghafuri lil abdi dil gururi wal fardi bil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami was sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna wa tub alayna tawbah tagsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.